Mengapa pria perlu memahami kelemahan wanita? Kita hidup di zaman di mana pembicaraan tentang kekuatan wanita sudah begitu sering terdengar. Kita memuji kecerdasannya, ketahanannya, kemampuan multitaskingnya, dan daya tahannya menghadapi kesulitan hidup. Kita mengagumi ketekunannya dalam mengurus banyak hal sekaligus, bahkan ketika dirinya sendiri sedang berada di ambang kelelahan. Namun, justru karena begitu sering fokus pada kekuatan itu, kita jarang membicarakan sisi rapuhnya. Padahal, memahami kelemahan bukan berarti merendahkan. Memahami kelemahan justru merupakan bentuk penghormatan. Sebab di sanalah kita melihat manusia apa adanya lengkap dengan kekuatan dan kerentanannya. Seorang filsuf Stoik, Epictetus, pernah berkata, jangan berharap orang lain menjadi seperti yang kamu mau. Belajarlah memahami mereka sebagaimana adanya. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi jika dipraktikkan dalam hubungan, ia bisa menjadi kunci untuk menghindari banyak kesalahpahaman yang tidak perlu. Sayangnya, banyak pria terjebak pada satu pola yang sama, menganggap bahwa wanita memahami dirinya hanya jika pria itu berhasil memimpin, memberi, atau melindungi. Mereka lupa bahwa sebelum bisa memimpin atau melindungi, mereka harus terlebih dahulu mengerti. Dan mengerti itu tidak hanya berarti tahu apa yang dia suka, tapi juga paham di mana dia rentan. Memahami kelemahan wanita bukan berarti mencari celah untuk menang. Bukan pula mencari alasan untuk mengkritik. Melainkan mempelajari bahasa hatinya yang tidak selalu diucapkan dengan kata-kata. Karena banyak wanita tidak pernah berkata terus terang di mana mereka lemah, mereka hanya memberi tanda-tanda yang samar, menunggu seseorang yang cukup peka untuk membacanya. Mengapa ini penting untuk pria? Mari kita jujur, banyak hubungan yang hancur bukan karena kurangnya cinta, tapi karena salah membaca. Pria sering berpikir bahwa selama mereka mencintai, memberi perhatian, dan bekerja keras, hubungan akan aman. Tapi bagi wanita, cinta tanpa pemahaman bisa terasa hampa. Perhatian yang tidak tepat sasaran bisa terasa seperti basa-basi. Usaha yang tidak sesuai kebutuhan bisa terasa seperti kesibukan yang tidak nyambung dengan hatinya. Seperti orang yang mencoba membuka kunci pintu dengan kunci yang salah, pria yang tidak memahami kelemahan wanita akan terus mencoba dengan cara yang melelahkan, tapi tetap gagal membuka hati sepenuhnya. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk memahami realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin melihatnya. Realitas tentang wanita adalah bahwa mereka, seperti kita, punya area-area rapuh yang butuh disadari. Perbedaannya, kelemahan itu seringkali tersembunyi di balik senyum, di balik kata, aku baik-baik saja, atau di balik kesibukan mereka. Kelemahan bukan aib. Kita perlu menyingkirkan satu persepsi keliru terlebih dahulu, kelemahan bukanlah aib. Dalam logika Stoik, kelemahan adalah bagian dari sifat manusia yang justru memungkinkan hubungan terjadi. Kalau kita semua sempurna, kita tidak akan saling membutuhkan. Ketika pria memahami kelemahan wanita, yang lahir bukanlah perasaan, dia lemah, aku kuat. Yang lahir adalah kesadaran, dia manusia, sama seperti aku, dan aku memilih hadir untuknya. Disinilah letak perbedaannya, pria yang tidak paham akan kelemahan pasangannya akan cenderung frustrasi ketika menghadapi sikap yang dianggap berlebihan. Sebaliknya, pria yang paham kelemahan itu akan tahu bahwa kadang kita tidak perlu melawan arus, kita hanya perlu menjadi batu di tepi sungai yang membiarkan air lewat sambil tetap ada di sana. Bagaimana Stoik memandang pemahaman dalam hubungan? Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, pernah menulis dalam Meditations. Ketika kamu marah pada seseorang, ingatlah bahwa mereka bertindak demikian karena mengira itu benar. Dan ingatlah bahwa kamu pun pernah salah. Dalam konteks hubungan, ini berarti kita harus ingat bahwa wanita tidak pernah menunjukkan kelemahan tanpa alasan. Sensitivitas, kecemasan, atau rasa takut yang mereka miliki terbentuk dari perjalanan panjang hidupnya, dari didikan keluarga, pengalaman masa lalu, hingga lingkungan sosial yang sering memberikan standar ganda kepada wanita. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menerima orang lain sebagaimana mereka datang ke hidup kita, bukan sebagaimana versi ideal yang ada di kepala kita. Ini berarti kita berhenti berharap bahwa wanita akan selalu kuat, selalu logis, selalu tenang. Karena mereka tidak selalu begitu, sama seperti kita yang juga punya hari-hari buruk, keputusan keliru, dan emosi yang tak terkendali. Pemahaman sebagai bentuk perlindungan. Bayangkan dua skenario. Skenario pertama, seorang pria yang tidak tahu bahwa pasangannya sangat sensitif terhadap nada bicara. Dalam pertengkaran, ia meninggikan suara. Bagi pria ini,
itu hanya cara untuk menegaskan pendapat. Tapi bagi wanitanya, itu bisa seperti serangan yang membuatnya menutup diri selama berhari-hari. Skenario kedua, seorang pria yang tahu bahwa pasangannya mudah cemas ketika rencana mendadak berubah. Saat perubahan itu terjadi, ia tidak menyalahkan, tapi menenangkan. Ia memberi waktu bagi pasangannya untuk menyesuaikan diri. Perbedaannya hanya satu, pemahaman. Dan pemahaman itu lahir dari kesediaan untuk belajar, mengamati, dan menahan ego. Mengapa banyak pria gagal di sini? Banyak pria gagal memahami kelemahan wanita bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka terlalu fokus pada sudut pandang sendiri. Mereka berpikir, kalau aku tidak masalah dengan hal ini, dia juga seharusnya tidak masalah. Ini kesalahan besar. Stoik mengajarkan kita bahwa apa yang tidak mengganggu kita, bisa saja sangat mengganggu orang lain, karena dunia batin setiap orang berbeda. Seorang pria bijak tahu bahwa mencintai bukan berarti membuat pasangannya sama seperti dirinya, tapi menghargai perbedaan itu, bahkan ketika perbedaan itu berbentuk kelemahan. Langkah pertama memahami kelemahan. Sebelum kita masuk ke daftar kelemahan yang spesifik, ada satu langkah yang tidak boleh dilewati, berhenti menganggap kelemahan itu masalah yang harus segera diperbaiki. Tugas kita sebagai pria bukanlah memperbaiki wanita yang kita cintai, tapi menciptakan ruang di mana kelemahannya bisa hadir tanpa rasa takut dihakimi. Karena kelemahan yang diterima akan pelan-pelan sembuh, sedangkan kelemahan yang dihakimi akan bersembunyi lebih dalam. Dalam hubungan, seringkali yang dibutuhkan bukan solusi instan, tapi telinga yang mau mendengar, mata yang mau melihat, dan hati yang mau mengerti. Mengapa kontrol emosi penting di sini? Jika ada satu keterampilan yang paling berguna bagi pria yang ingin memahami kelemahan wanita, itu adalah mengendalikan emosi sendiri. Ketika wanita berada di momen rapuh, mereka tidak membutuhkan kita untuk ikut goyah. Mereka membutuhkan kita untuk tetap stabil. Bayangkan sebuah kapal yang sedang diterpa badai. Kalau kaptennya panik, semua penumpang akan panik. Tapi kalau kaptennya tenang, penumpang merasa aman, walau badai belum reda. Pria yang mempraktikkan stoikisme tahu bahwa emosi orang lain tidak harus memicu emosinya sendiri. Kita bisa hadir sebagai jangkar, bukan ombak tambahan. Menempatkan diri sebagai sekutu, bukan lawan. Sayangnya, banyak pria yang justru menjadi lawan emosional bagi wanitanya. Ketika kelemahan itu muncul, mereka melihatnya sebagai ancaman ego. Mereka membalas dengan defensif, sarkasme, atau dingin. Padahal, di balik kelemahan wanita, sering ada pesan. Tersirat, aku butuh kamu mengerti aku sekarang. Jika kita salah membaca pesan ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk memperkuat ikatan. Dalam stoikisme, hubungan manusia dilihat sebagai kerja sama untuk hidup selaras dengan alam. Dan alam di sini bukan hanya alam semesta, tapi juga alam atau sifat alami pasangan kita. Menjadi sekutu berarti kita membantu pasangan kita hidup selaras dengan dirinya sendiri. Kesadaran bahwa waktu mengubah segalanya. Hal terakhir yang perlu disadari dalam memahami kelemahan wanita adalah bahwa kelemahan itu bisa berubah seiring waktu. Wanita yang dulu mudah tersinggung mungkin akan menjadi lebih sabar ketika lingkungannya aman. Wanita yang dulu cemas akan masa depan bisa menjadi lebih tenang ketika merasa didukung. Artinya, pemahaman bukan pekerjaan sekali jadi. Ini adalah proses belajar yang terus berulang. Dan hanya pria yang bersedia terus belajar yang bisa menjaga hubungan tetap sehat. Bagian pertama ini adalah pondasi. Sebelum membicarakan 7 kelemahan spesifik, pria perlu memahami bahwa tujuan mengetahui kelemahan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengasihi dengan lebih tepat sasaran. Kalau kamu ingin hubungan yang tahan lama, ini kuncinya, berhenti mencoba membuat pasangan menjadi ideal di mata kita, dan mulailah menerima dia sebagai manusia dengan kekuatan dan kelemahan yang utuh. 3 kelemahan pertama. Pada bagian sebelumnya, kita sudah memahami bahwa tujuan mengetahui kelemahan wanita bukan untuk menjadikannya bahan kritik, melainkan jembatan untuk mencintai dengan lebih bijak. Kini, kita mulai masuk ke pembahasan spesifik. 7 kelemahan ini tidak dimaksudkan untuk mewakili semua wanita secara mutlak. Setiap orang unik, tapi pola-pola ini sering muncul dan menjadi sumber kesalahpahaman antara pria dan wanita. 1. Sensitivitas terhadap kata-kata. Kata-kata adalah alat komunikasi yang sederhana tapi tajam. Bagi pria, satu kalimat bisa diucapkan lalu dilupakan. Tapi bagi banyak wanita, kata-kata yang diucapkan, apalagi ketika emosinya sedang terbuka, bisa menetap seperti goresan di permukaan kaca.
Pernahkah kamu berkata sesuatu yang menurutmu biasa, tapi kemudian pasanganmu diam atau menjauh selama berjam-jam, bahkan berhari-hari? Mungkin kamu berpikir, dia terlalu baper. Tapi bagi dia, itu bukan soal baper. Itu soal makna yang ia tangkap dari nada suara, pilihan kata, atau ekspresi wajah yang menyertainya. Filsuf Stoik mengingatkan kita bahwa kita tidak mengontrol apa yang orang lain rasakan setelah mendengar kata-kata kita. Kita hanya mengontrol kata-kata yang kita pilih. Itu berarti, bijak memilih kata adalah bentuk tanggung jawab. Pria yang memahami kelemahan ini akan menahan diri untuk tidak mengeluarkan kalimat yang menusuk, bahkan saat marah. Ia tahu bahwa kata-kata bisa menjadi peluru yang menembus lebih dalam daripada yang ia niatkan. Contoh sederhana, saat pasanganmu melakukan kesalahan, kamu bisa berkata, "Kenapa kamu selalu ceroboh?" Atau, "Kamu biasanya teliti, kok bisa kali ini keliru?" Kalimat pertama menghakimi karakter. Kalimat kedua mengomentari situasi. Bedanya besar. Yang pertama membuatnya merasa diserang, yang kedua membuatnya merasa diperhatikan. Bagi Stoik, mengendalikan lidah adalah latihan disiplin yang sama pentingnya dengan mengendalikan pikiran. Karena kata-kata yang keluar tak bisa ditarik kembali. 2. Kecenderungan merasa tidak cukup. Banyak wanita membawa beban tak terlihat, rasa takut bahwa dirinya tidak cukup baik. Tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, tidak cukup berharga. Bahkan wanita yang tampak percaya diri di luar bisa menyimpan keraguan ini di dalam. Rasa tidak cukup ini seringkali berasal dari standar sosial yang menekan mereka sejak kecil. Media mengatakan mereka harus terlihat muda, kulit mulus, tubuh ideal. Lingkungan mengajarkan bahwa nilai mereka terikat pada penampilan atau status hubungan. Bahkan keluarga terkadang tanpa sadar membandingkan mereka dengan saudara atau orang lain. Dalam filsafat Stoik, ada konsep bahwa banyak penderitaan berasal dari mengejar standar yang tidak kita tentukan sendiri. Bagi wanita, standar itu seringkali dibentuk dari luar dirinya. Itulah sebabnya, seorang pria yang bijak akan berhati-hati agar tidak memperkuat perasaan, "Tidak cukup" ini. Bagaimana caranya? Memberikan pujian yang tulus, bukan hanya pada fisiknya, tapi juga pada karakternya. Tidak membandingkan dia dengan wanita lain, bahkan secara bercanda. Menghargai usahanya, bukan hanya hasilnya. Ingat, bagi pria, satu komentar ringan mungkin terasa sepele. Tapi bagi wanita yang sedang berjuang melawan rasa tidak cukup, komentar itu bisa seperti batu yang menambah beban di punggungnya. Pria Stoik tidak ikut memupuk keraguan ini. Sebaliknya, ia meneguhkan pasangan bahwa keberadaannya sudah cukup. Ia hadir bukan untuk menilai setiap hari, tapi untuk menjadi tempat aman di mana wanita itu bisa berhenti membandingkan dirinya dengan dunia. 3. Mudah larut dalam perasaan. Salah satu kekuatan terbesar wanita adalah kemampuannya merasakan. Mereka bisa menangkap nuansa emosi, membaca ekspresi halus, dan memahami suasana hati orang lain dengan cepat. Empati ini membuat mereka mampu membangun hubungan yang dalam. Namun, di sisi lain, kepekaan ini juga membuat mereka lebih mudah larut dalam perasaan. Ketika bahagia, mereka bisa sangat ceria. Tapi ketika sedih atau marah, emosinya bisa membanjiri seluruh pikirannya, sehingga sulit fokus pada hal lain. Disinilah banyak pria merasa bingung. Mereka sering mencoba menyelesaikan masalah secara logis saat pasangannya sedang emosional. Padahal, di momen itu, wanita tidak selalu mencari solusi. Mereka mencari pengakuan atas perasaannya. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk membedakan hal yang bisa kita kendalikan dari yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan gelombang emosi pasangan kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Pria yang bijak tidak terbawa arus emosinya sendiri. Ia menjadi jangkar yang membuat perahu tetap stabil di tengah badai. Kadang itu berarti duduk diam dan mendengarkan. Kadang berarti memeluk tanpa berkata apa-apa. Kadang berarti berkata, "Aku mengerti ini membuatmu sedih. Aku di sini." Ketika wanita larut dalam perasaan, mereka tidak butuh kita menyepelekan emosinya dengan kalimat seperti, itu sepele." Mereka butuh kita hadir penuh, memberi ruang bagi perasaan itu untuk lewat tanpa merasa sendirian. Menghubungkan tiga kelemahan ini, ketiga kelemahan ini saling terkait. Sensitivitas terhadap kata-kata bisa memperdalam rasa, tidak cukup. Rasa, tidak cukup, bisa membuat emosi naik turun lebih tajam. Emosi yang intens bisa membuat kata-kata terasa lebih berat dari yang dimaksudkan. Inilah mengapa memahami satu kelemahan saja belum cukup.
Kita harus melihat bagaimana semua ini membentuk pola. Pria yang peka akan mulai mengenali momen-momen di mana ketiga hal ini saling memicu. Saat itu terjadi, ia memilih menurunkan tensi, bukan menambahnya. 4 kelemahan terakhir. Pada 2 bagian sebelumnya, kita sudah membangun pondasi. Kita paham bahwa kelemahan bukanlah aib, melainkan ruang di mana cinta bisa bekerja dengan lebih dalam. Kita juga sudah membahas 3 kelemahan pertama, sensitivitas terhadap kata-kata, rasa, tidak cukup, dan kecenderungan larut dalam perasaan. Sekarang, kita memasuki 4 kelemahan terakhir. 4 hal ini cenderung lebih terlihat dalam hubungan jangka panjang, bukan kelemahan yang langsung muncul di awal, tapi perlahan terbuka seiring kedekatan dan kepercayaan yang terbangun. 4. Ketergantungan emosional pada hubungan. Banyak wanita mengukur kualitas hidupnya dari kualitas hubungannya. Jika hubungannya baik, ia merasa tenang. Tapi jika hubungannya terganggu, emosinya bisa goyah, bahkan memengaruhi pekerjaan, kesehatan, dan interaksi sosialnya. Ini tidak berarti wanita lemah secara emosional. Justru ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan bagi sebagian besar wanita. Hubungan bukan sekadar bagian dari hidup, tapi pusatnya. Filsafat Stoik mengingatkan kita akan bahaya menaruh kebahagiaan sepenuhnya pada hal eksternal. Epictetus berkata, jika kamu menaruh kebahagiaanmu pada hal di luar kendalimu, maka kamu menyerahkan dirimu pada nasib. Bagi pria, memahami kelemahan ini berarti menyadari bahwa kita memegang peran besar dalam kestabilan emosinya. Tapi ini bukan undangan untuk mengontrol, melainkan untuk konsisten. Konsistensi dalam sikap, perhatian, dan komitmen akan menciptakan rasa aman yang mengurangi ketergantungan berlebihan. Contoh, jika kamu tiba-tiba mengubah sikap tanpa penjelasan, ia akan mulai bertanya-tanya apakah hubungan ini aman. Pikiran itu bisa membesar, memicu kecemasan yang sebenarnya bisa dihindari hanya dengan komunikasi terbuka. Pria stoik akan belajar untuk hadir bukan hanya ketika semuanya baik-baik saja, tetapi juga ketika pasangan berada dalam kegelisahan. Bukan untuk memperbaiki perasaannya secara instan, tapi untuk menjadi sumber stabilitas. 5. Sulit melepaskan sesuatu yang dicintai. Banyak wanita memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap orang atau hal yang mereka cintai. Ini bisa menjadi kekuatan membuat mereka setia, penuh dedikasi, dan tak mudah menyerah. Namun, di sisi lain, ikatan ini bisa menjadi kelemahan ketika mereka harus melepaskan sesuatu yang sudah jelas merugikan atau menyakiti. Marcus Aurelius menulis, apapun yang kamu cintai, ingatlah bahwa ia hanya titipan, bukan milikmu selamanya. Kata-kata ini relevan, tapi seringkali sulit diterapkan dalam hubungan, apalagi bagi wanita yang hatinya sudah terikat dalam-dalam. Pria yang memahami kelemahan ini tidak akan memaksa pasangan untuk move on secepat mungkin dari sesuatu yang ia cintai, entah itu hubungan masa lalu, pekerjaan yang tak sehat, atau bahkan kebiasaan lama. Sebaliknya, ia membantu dengan perspektif jernih. Contoh nyata, jika pasanganmu terjebak di pekerjaan yang membuatnya stres, kamu mungkin tergoda untuk berkata, sudah, keluar saja. Tapi bagi dia, pekerjaan itu punya arti emosional, rasa bangga, identitas, atau bahkan kenangan. Pria bijak akan berkata, aku mengerti pekerjaan ini berarti untukmu. Kalau suatu hari kamu mau mencari yang baru, aku siap mendukung. Pendekatan ini membuatnya merasa dimengerti, bukan didesak. Dalam banyak kasus, perasaan dimengerti itulah yang membuat wanita akhirnya berani melepaskan. 6. Kecemasan akan masa depan. Bagi banyak wanita, masa depan adalah sumber kecemasan yang nyata. Bukan karena mereka tidak menikmati masa kini, tapi karena mereka merasa bertanggung jawab memastikan segalanya aman, untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang ia cintai. Dalam hubungan, ini bisa muncul sebagai kebutuhan akan kepastian. Ia ingin tahu kemana arah hubungan ini. Ia ingin merasa yakin bahwa pasangan tidak hanya hadir untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok. Bagi sebagian pria, hal ini terasa seperti terlalu banyak bertanya atau tidak percaya. Padahal, seringkali ini bukan soal percaya atau tidak, tapi soal mengurangi ketidakpastian yang menimbulkan kecemasan. Stoik mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan hari ini. Namun, memahami kecemasan wanita tentang masa depan berarti kita memberi mereka sinyal konsistensi hari ini, agar rasa cemas itu tidak membesar. Contoh sederhana, menepati janji-janji kecil, menjelaskan rencana, walau sederhana, untuk minggu depan. Tidak menghilang tanpa kabar,
bahkan di hari sibuk. Kepastian kecil hari ini membangun kepercayaan besar untuk masa depan. 7. Rentan pada pujian palsu. Ini kelemahan yang jarang diakui wanita secara terbuka. Wanita yang haus validasi, terutama yang belum merasa aman dengan dirinya sendiri, bisa menjadi sasaran empuk bagi pujian palsu. Rayuan, perhatian mendadak, atau kalimat manis yang dirancang untuk memanipulasi bisa membuat mereka merasa istimewa, padahal itu hanya strategi untuk mendapatkan sesuatu. Epictetus mengingatkan, hati-hati pada mereka yang memujimu, tanyakan apa yang mereka inginkan darimu. Pria yang tulus akan memberi pujian yang jujur, yang tidak sekadar membesarkan hati, tapi juga membangun kesadaran diri yang sehat. Bagaimana bedanya pujian palsu dan tulus? Pujian palsu, berlebihan, fokus pada fisik saja, sering muncul tiba-tiba dari orang yang tidak punya hubungan mendalam. Pujian tulus, spesifik, bisa pada karakter atau usaha, datang dari orang yang benar-benar mengenal dirinya. Pria yang memahami kelemahan ini tidak akan mengambil keuntungan dari kerentanan pasangannya terhadap pujian. Ia akan meneguhkan harga dirinya tanpa membangun ketergantungan pada validasi eksternal. Keseluruhan pola 4 kelemahan ini. 4 kelemahan ini punya benang merah, semuanya berkaitan dengan rasa aman. Ketergantungan emosional pada hubungan muncul ketika rasa aman hanya bergantung pada pasangan. Sulit melepaskan muncul karena takut kehilangan rasa aman yang pernah ada. Kecemasan masa depan muncul dari ketidakpastian akan keamanan esok hari. Rentan pada pujian palsu muncul ketika rasa aman pada diri sendiri belum kuat. Pria yang bijak akan melihat pola ini, lalu bertanya pada dirinya, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk membuatnya merasa aman tanpa harus mengubah siapa dia? Itulah sikap stoik, bukan mengontrol orang lain, tapi mengontrol tindakan kita sendiri demi kebaikan hubungan. Memahami untuk mengasihi. Di awal pembahasan, kita menyadari satu hal penting, kelemahan bukanlah aib. Ia adalah bagian dari kemanusiaan kita. Ia adalah ruang kosong yang mengundang kasih, perhatian, dan kebijaksanaan. Kita telah berjalan melalui 7 kelemahan wanita. 1. Sensitivitas terhadap kata-kata. 2. Kecenderungan merasa tidak cukup. 3. Mudah larut dalam perasaan. 4. Ketergantungan emosional pada hubungan. 5. Sulit melepaskan sesuatu yang dicintai. 6. Kecemasan akan masa depan. 7. Rentan pada pujian palsu. Setiap kelemahan ini, jika dilihat dari sudut pandang sempit, bisa menjadi bahan kritik. Tapi dari kacamata stoik, kelemahan hanyalah bentuk lain dari kekuatan yang belum sempurna. Sensitivitas, misalnya, adalah kelemahan ketika berlebihan, tapi ia juga sumber empati yang mendalam. Kecemasan masa depan bisa melelahkan, tapi juga menunjukkan keinginan untuk menjaga dan melindungi. 1. Mengapa pria perlu memahami kelemahan ini? Filsafat stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, hanya diri kita sendiri. Namun, memahami kelemahan orang lain membantu kita mengarahkan tindakan kita dengan lebih bijak. Pria yang mengerti kelemahan wanita tidak akan menggunakan pengetahuan itu untuk mengendalikan atau merendahkan. Ia menggunakannya untuk membangun rasa aman, menumbuhkan kepercayaan, dan menjaga hubungan agar bertahan melewati badai. Pemahaman ini seperti peta. Tanpa peta, kita mungkin berjalan di jalur yang penuh jebakan, membuat kesalahan yang sama berulang kali. Dengan peta, kita bisa menghindari jurang, memilih jalur yang lebih aman, dan sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Tujuan itu bukan sekadar menjaga hubungan tetap utuh. Tujuan itu adalah menciptakan hubungan yang sehat, di mana dua manusia bisa tumbuh bersama, sambil menerima bahwa masing-masing punya titik lemah. 2. Kelemahan bukan untuk diperbaiki, tapi dipahami. Kesalahan yang sering dilakukan pria adalah mencoba memperbaiki kelemahan wanita. Mereka ingin memberi nasihat cepat, solusi instan, atau bahkan memaksa perubahan. Masalahnya, kelemahan yang berakar dari kepribadian atau pengalaman hidup tidak hilang dalam semalam. Bahkan, banyak kelemahan adalah bagian permanen dari diri seseorang. Seperti batu besar di tengah sungai, kita tidak bisa menghilangkannya, tapi kita bisa belajar mengalir di sekitarnya. Memahami kelemahan bukan berarti menyerah. Itu berarti menerima kenyataan bahwa cinta sejati bekerja di tengah keterbatasan, bukan di dunia ideal. Pria stoik menerima bahwa pasangannya akan tetap punya momen emosional, tetap punya kecemasan, tetap kadang sulit melepaskan. Namun, ia memilih untuk menanggapi dengan sabar, bukan frustrasi. 3. Cinta sebagai tindakan, bukan perasaan.
Marcus Aurelius menulis, cinta sejati adalah ketika tindakan kita selaras dengan kebaikan yang kita inginkan untuk orang lain. Banyak orang berpikir cinta hanyalah perasaan hangat di hati. Padahal, perasaan itu akan naik turun. Hari ini kita merasa sangat dekat, besok kita mungkin terganggu oleh hal-hal kecil. Yang membuat cinta bertahan bukanlah perasaan yang konstan, tapi tindakan yang konsisten. Dan tindakan itu sering kali lahir dari pemahaman atas kelemahan pasangan. Contoh, menjaga nada bicara ketika tahu ia sensitif pada kata-kata. Memberi pengakuan tulus ketika tahu ia kadang merasa tidak cukup. Tetap stabil ketika emosinya naik turun. Menawarkan kepastian ketika ia cemas akan masa depan. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, membangun benteng kepercayaan yang sulit digoyahkan. 4. Kelemahan sebagai cermin. Ada hal menarik yang sering luput disadari pria, kelemahan pasangan bisa menjadi cermin kelemahan kita sendiri. Ketika kita terganggu oleh sensitivitasnya, mungkin kita sedang diingatkan bahwa kita sendiri kadang tidak cukup peka. Ketika kita lelah menghadapi kecemasannya, mungkin itu tanda bahwa kita kurang sabar atau kurang konsisten. Ketika kita mengeluh bahwa ia sulit melepaskan sesuatu, mungkin kita juga punya keterikatan yang sama, hanya dalam bentuk lain. Filsafat Stoik mengajarkan introspeksi. Alih-alih bertanya, mengapa dia seperti itu, kita bisa bertanya, apa yang sikapnya ajarkan tentang diriku. Dengan cara ini, kelemahan wanita bukan hanya sesuatu yang kita toleransi, tapi juga sesuatu yang memperbaiki karakter kita. 5. Menjadi jangkar di tengah badai. Bayangkan hubungan seperti perahu di tengah laut. Kadang lautnya tenang, kadang badai datang. Badai itu bisa berupa masalah pekerjaan, tekanan keluarga, atau gejolak emosional yang datang dari dalam dirinya. Ketika badai datang, perahu tidak butuh penumpang yang panik. Perahu butuh jangkar, sesuatu yang membuatnya tetap di tempat, meski ombak mengguncang. Pria yang memahami kelemahan wanita akan memilih menjadi jangkar itu. Ia tidak terbawa arus emosinya, tapi juga tidak meninggalkannya sendirian. Ia tetap hadir, memberikan rasa aman, sampai badai reda. 6. Menggunakan kelemahan untuk memperkuat hubungan. Ironisnya, kelemahan bisa memperkuat hubungan, jika dikelola dengan benar. Setiap kali pasangan menunjukkan kelemahannya, itu sebenarnya adalah undangan untuk kita masuk lebih dalam. Ketika ia menangis di bahu kita, ketika ia menceritakan ketakutannya, ketika ia jujur soal rasa tidak cukupnya, itu adalah momen kepercayaan. Jika kita merespons dengan sabar, hangat, dan tulus, kepercayaan itu akan tumbuh. Dan kepercayaan adalah pondasi hubungan yang tak tergantikan. Sebaliknya, jika kita merespons dengan marah, sinis, atau menertawakan kelemahannya, kita meruntuhkan pondasi itu sedikit demi sedikit. 7. Menyadari bahwa kita juga punya kelemahan. Kita tidak bisa menuntut wanita untuk menerima kelemahannya jika kita sendiri tidak mau mengakui kelemahan kita. Cinta yang dewasa lahir ketika dua orang sama-sama bisa berkata, "Aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku akan tetap berusaha mencintaimu sebaik yang aku bisa." Pria stoik tidak berpura-pura sempurna. Ia tidak malu mengakui bahwa ia juga punya emosi, rasa takut, dan kegagalan. Justru, dengan saling terbuka tentang kelemahan, hubungan menjadi lebih manusiawi. 8. Cinta sebagai perjalanan, bukan tujuan akhir. Kita sering memandang hubungan seperti garis finish. Kita pikir setelah menemukan pasangan, semua akan mudah. Padahal, hubungan adalah perjalanan panjang. Di perjalanan itu, kita akan menemukan banyak pemandangan indah, tapi juga jalan berlubang. Kelemahan pasangan adalah bagian dari jalan itu. Kita tidak bisa menghapus lubangnya, tapi kita bisa belajar mengemudi lebih hati-hati. 9. Memeluk kelemahan sebagai bagian dari keindahan. Bayangkan lukisan terkenal. Banyak lukisan justru indah karena ketidaksempurnaannya, goresan yang tidak rapi, warna yang tidak rata. Begitu juga manusia, kelemahan membuat kita unik, membuat hubungan kita berbeda dari yang lain. Memeluk kelemahan berarti menerima pasangan secara utuh, bukan hanya bagian yang kita sukai. Seperti yang dikatakan Khalil Gibran, cinta tidak menginginkan apapun kecuali dirinya sendiri. Cinta yang sejati menerima seluruh paket, kekuatan dan kelemahannya, tawa dan air matanya. 10. Penutup, memahami untuk mengasihi. Pada akhirnya, memahami kelemahan wanita bukan tentang memenangkan argumen atau menghindari konflik. Bukan juga tentang mengubah siapa dirinya,
Ini tentang menciptakan ruang aman di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi. Seorang pria stoik melihat kelemahan bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kualitas terbaiknya, kesabaran, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Karena cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang membuat kita tertawa, tapi siapa yang tetap tinggal ketika kita sedang lemah. Memahami untuk mengasihi, ada satu hal yang sering dilupakan dalam hubungan, bahwa kita semua rapuh. Rapuh bukan berarti lemah dalam arti hina, tetapi rapuh dalam arti manusiawi. Dan justru di sanalah cinta menemukan ruang untuk bekerja. Sejak awal, kita berbicara tentang 7 kelemahan wanita. Bagi sebagian orang, daftar itu mungkin terdengar seperti bahan untuk mengkritik. Tapi sebenarnya, itu adalah peta. Peta yang menunjukkan di mana kita harus berjalan lebih hati-hati, di mana kita harus menahan ego, dan di mana kita harus mengulurkan tangan. 1. Kelemahan adalah cermin. Kelemahan pasangan seringkali menguji kita. Ketika kita menghadapi sensitivitasnya terhadap kata-kata, itu menguji kesadaran kita dalam berbicara. Ketika kita menghadapi rasa tidak cukup yang ia rasakan, itu menguji kemampuan kita untuk meneguhkan, bukan sekadar memuji. Ketika emosinya naik turun, itu menguji keteguhan kita untuk tetap menjadi jangkar, bukan layar yang ikut terkoyak angin. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa ujian bukanlah sesuatu yang menghalangi kita, tapi sesuatu yang membentuk kita. Kelemahan pasangan adalah kesempatan untuk membentuk kesabaran, kedewasaan, dan empati kita. 2. Menerima, bukan memperbaiki. Banyak pria membuat kesalahan dengan mencoba memperbaiki pasangannya. Seolah kelemahan adalah kerusakan mesin yang bisa diganti suku cadangnya. Padahal, sebagian besar kelemahan bukanlah masalah teknis, melainkan bagian dari kepribadian yang terbentuk dari masa lalu, pengalaman, dan cara berpikir. Kita tidak memperbaiki hal itu, kita hanya bisa memahami dan menyesuaikan diri. Pria stoik tahu bahwa ia tidak akan pernah menemukan pasangan yang sempurna. Justru, ia tahu bahwa cinta yang kuat lahir dari kesediaan menerima kekurangan itu. Karena hubungan yang sehat bukanlah hubungan tanpa masalah, tapi hubungan yang mampu menghadapi masalah tanpa saling menjatuhkan. 3. Menjadi tempat aman. Di dunia yang penuh tekanan, seorang wanita sering mencari satu tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Tempat di mana ia tidak perlu berpura-pura kuat. Tempat di mana kelemahannya tidak menjadi bahan cemoohan, tapi justru diterima sebagai bagian dari dirinya. Pria yang memahami kelemahan wanita tahu bahwa ia bisa menjadi tempat itu. Bukan berarti membiarkan semuanya berjalan tanpa batas, tapi menjadi ruang di mana kejujuran dan rasa aman tumbuh. Dalam konteks stoik, ini adalah bentuk ataraksia ketenangan batin yang kita tawarkan kepada orang lain, sehingga mereka merasa aman berada di dekat kita. 4. Mengubah kelemahan menjadi kekuatan hubungan. Kelemahan sering dilihat sebagai hal yang harus dihindari. Padahal, jika kita menanggapinya dengan tepat, kelemahan justru bisa menjadi perekat hubungan. Setiap kali pasangan memperlihatkan kelemahannya dan kita merespons dengan sabar, kita menambah satu lapisan kepercayaan. Setiap kali ia merasa diterima dalam ketidaksempurnaannya, ia akan merasa lebih terhubung dengan kita. Kepercayaan ini tidak dibangun dalam sehari. Ia dibangun perlahan, dari ratusan momen kecil di mana kita memilih untuk mengerti, bukan menghakimi. 5. Menyadari kelemahan diri sendiri. Kita tidak bisa bicara soal kelemahan wanita tanpa mengakui bahwa pria pun punya kelemahan. Dan seringkali, kelemahan kita justru menjadi pemicu kelemahan mereka. Kurangnya komunikasi dari pihak pria bisa memperburuk kecemasan wanita. Sikap dingin bisa memperkuat rasa tidak cukup yang ia rasakan. Ketidaksabaran kita bisa membuat emosinya semakin sulit dikendalikan. Filsafat Stoik menuntut kejujuran brutal terhadap diri sendiri. Kita harus berani melihat di mana kita berkontribusi pada masalah, bukan hanya melihat kesalahan di pihaknya. 6. Memahami adalah bentuk cinta yang dalam. Cinta yang dangkal hanya menyukai bagian-bagian yang indah dan menyenangkan. Cinta yang dalam menerima seluruh paket, termasuk sisi gelap, luka lama, dan kebiasaan yang kadang menyebalkan. Ketika kita memilih untuk memahami kelemahan wanita, kita sebenarnya sedang mengatakan, "Aku melihat seluruh dirimu, dan aku tetap memilihmu." Itu adalah pesan yang sangat kuat. Pesan yang mampu meredakan banyak ketakutan, mengurangi banyak pertengkaran, dan menumbuhkan rasa saling menghargai yang mendalam. 7. Cinta sebagai latihan hidup. Stoik percaya bahwa hidup adalah latihan yang tak pernah selesai.
Begitu juga cinta, setiap interaksi dengan pasangan adalah latihan. Latihan sabar ketika ia sensitif. Latihan empati ketika ia merasa tidak cukup. Latihan keteguhan ketika ia dilanda emosi. Latihan memberi kepastian ketika ia cemas akan masa depan. Latihan ini mungkin melelahkan, tapi justru disitulah nilainya. Karena dengan berlatih mencintai orang lain di tengah kelemahannya, kita juga berlatih menjadi manusia yang lebih baik. 8. Akhir yang sebenarnya adalah awal baru. Pengetahuan tentang kelemahan pasangan bukanlah akhir dari perjalanan. Ini baru awal dari hubungan yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih kuat. Mulai hari ini, kita bisa memilih. Apakah kita akan membiarkan kelemahan itu menjadi sumber konflik, atau kita akan menjadikannya peluang untuk lebih memahami dan mengasihi. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Dan seperti yang diajarkan Stoik, kita tidak mengendalikan orang lain, tapi kita sepenuhnya mengendalikan respons kita. 9. Menutup dengan kesadaran. Jika ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari semua ini, itu adalah kesadaran bahwa cinta bukanlah sekadar kata, "Aku mencintaimu." Cinta adalah serangkaian keputusan harian, untuk memahami, untuk menerima, untuk sabar, untuk hadir. Kelemahan wanita adalah bagian dari cerita cinta itu. Dan pria yang bijak tidak menutup mata terhadapnya, melainkan membuka hati untuk memeluknya. Karena pada akhirnya, yang membuat hubungan bertahan bukanlah seberapa hebat kita saat semuanya mudah, tapi seberapa setia kita ketika keadaan menjadi sulit.